Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Macimplo, channel belajar matematika kita. Sebelum kita belajar tentang materi hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa, dipersilakan. Baik, berdoa selesai. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Tidak hanya sehat, tapi juga semangat untuk terus belajar. Walaupun kondisinya seperti ini ya, yang biasanya kita offline, sekarang kita harus online. Tapi mudah-mudahan walaupun online juga kita bisa paham materi yang akan disampaikan, gitu ya. Baik, kita mulai belajar kita di video kali ini. Masih berhubungan dengan materi di video yang sebelumnya, yaitu tentang pola bilangan. Kali ini kita akan membahas topiknya adalah barisan aritmetika. Nah, seperti apa barisan aritmetika? Mari kita langsung ke papan tulis ya. Nah, saya review dulu materi yang sebelumnya tentang pola bilangan. Waktu itu pernah ada soal jika ada bilangan 2, kemudian 5, 8, maka kelanjutannya bilangan berapa? Nah, untuk mengetahuinya kan kita harus tahu dulu polanya. Ini ternyata polanya ditambah 3, maka supaya ini teratur menjadi pola bilangan, semuanya kita tambah 3. Gitu kan? Kalau nggak teratur, mungkin itu bukan pola bilangan ya. Jadi harus teratur. Nah, kalau sudah ketemu polanya, kita bisa tahu angka di sini. Berarti ini ditambah 3 jadi 11, tambah 3 14 tambah 3 17. Dan kalau mau diteruskan, kita bisa tahu dari pola yang sudah ditemukan ya. Nah, terus kalau polanya sama, ya kalau polanya sama, ditambah atau dikurang, tapi semuanya sama gitu. Nah, jika polanya sama, maka itu termasuk ke dalam barisan aritmetika. Tapi kalau polanya beda-beda, itu bukan, maksudnya angkanya beda-beda atau plus minnya beda, itu bukan barisan aritmetika ya. Nah, kalau seperti ini adalah contoh barisan aritmetika. Nah, tadi kita sudah menentukan angkanya dari angka pertama sampai angka ke-6. Kita batasin sampai 6 dulu ya. Nah, dalam barisan aritmetika itu ada istilah-istilah. Istilah bilangan itu disamakan dengan suku. Jadi kalau ada kata-kata suku itu artinya bilangan. Ya, suku itu dilambangkan dengan U. U atau suku atau angka itu kan ada urutannya. Ini urutan pertama, ini urutan kedua, atau suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya. Nah, urutan itu dilambangkan lagi. Lambang dari urutan adalah N. Nah, jadi kalau lambangnya UN digabung, ini artinya suku atau angka yang ada di urutan ke N. Urutan ke berapa? Ya tergantung N-nya. Kalau angka 2 berarti N-nya 1. Berarti suku ke-1 atau U1. Kalau angkanya kedua berarti suku kedua atau U-nya U2 dan seterusnya. Nah, seperti itu ya istilahnya. Nah, tadi angka 2 itu kan angka yang ada di urutan pertama atau U1. Nah, U1 biasanya dituliskan atau dilambangkan dengan lambang A. Nah, ya, jadi A itu nama lain dari U1. Nah, ini suku ke-1. Nah, tapi kalau suku yang lain tidak dilambangkan dengan lambang yang lain ya. Ini untuk suku pertama saja biasanya dipakai dengan lambang A, simbol A. Kemudian tadi kita sebut tentang N ya. N itu urutannya, urutan bilangannya, atau mungkin di beberapa soal ini bisa juga berarti jumlahnya ada berapa ya. Tapi bisa juga diartikan urutan. Nah, kemudian yang terakhir, angka tambah-tambah ini atau pola bilangan ini kalau di barisan aritmetika disebut juga dengan beda atau selisih. Nah, selisih ini nggak harus positif. Kalau polanya naik, angkanya bertambah, itu naik ya polanya, maka B-nya itu positif. Tapi kalau polanya turun atau berkurang, nah nanti B-nya nilainya negatif. Ya, jadi ini lambang-lambang yang nanti kita pakai dalam barisan aritmetika. Silakan kalau mau dicatat, bisa videonya di pause dulu, kemudian dicatat atau di screenshot.
Ya sudah. Baik, saya hapus ya. Saya hapus yang bawah. Nah, jadi rumusnya bagaimana? Di barisan aritmatika ada rumus UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Nah, ini rumus yang biasa dipakai dalam barisan aritmatika. Tadi kita sudah tahu ya UN itu apa, A itu apa, N apa, dan B apa. Nah, gimana sih cara penggunaan rumus ini? Gitu ya. Rumus ini bisa dipakai buat tebak-tebakan sebetulnya. Misalkan tadi kita belum tahu nih angka keempat itu berapa. Nah, gitu ya. Pura-puranya kita masih belum tahu ini tuh berapa sih, habis 2, 5, 8, selanjutnya berapa. Nah, kita lihat 11 ini urutan ke berapa? Angka yang ada di urutan ke-4. Berarti ini disebut juga U4. Nah, karena kita mau mencari U4, berarti kita bisa pakai rumus ini dengan mengganti N, A sama B-nya ya. Tadi N-nya 4 sudah diganti, A-nya itu angka pertama 2, N-nya tadi, N-nya samain sama ini ya. Berarti ini 4 dikurangi 1, ini B-nya 3. Nah, nanti kalau B-nya negatif, tulisannya di sini negatif. Itu ya. Terus kita hitung dulu yang di dalam kurung. 4 kurang 1 berapa? Kalau bisa kalkulator. Pasti bisa. Insya Allah. 4 kurang 1, 3. Kemudian ini tandanya dikali ya, kalau seperti ini. Berarti 2 ditambah 9 sama dengan 11. Nah, sama bukan? Sama ya. Jadi kalau kita tidak bisa pakai cara manual, kita bisa pakai cara rumus. Tapi kok cepetan cara manual? Ini bisa langsung ketemu 11. Ini kan harus hitung bla 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 dan sebagainya. Kalau untuk menebak angka yang jaraknya dekat, oke lah kita bisa pakai cara manual. Tapi kalau yang ditanya misalkan U ke 100. Nah, ini U ke 100. Sampai sana ya jauhan. Nah, kalau U ke 100 kan lumayan kalau kita hitung pakai cara manual. Tambah 3 tambah 3 habis waktunya. Nah, berarti kita bisa pakai rumus ini untuk mencari U ke 100. Nah, berarti ini N-nya diganti dengan 100 ya, karena kita mau cari angka yang urutan ke 100. Terus A-nya itu 2. Tadi N-nya samain sama ini 100. Kurangi 1, ini sudah rumusnya. B-nya dikali 3. Nah, ini seru ya hitung-hitung begini. Mengisi waktu luang. 100 kurang 1, 99. Terus ini dikali 3 gitu ya. Berarti 2 ditambah 99 kali 3. Coba 100 kali 3. Ya betul, 300. 300 dikurangi 1 kali 3, 3. Oh, 300 kurang 3, 297. Berarti ditambah 2, hasilnya 299. Nah, inilah angka yang ada di urutan ke 100. Nanti kalau dihitung manual mau membuktikan silahkan, boleh ya ditambah sampai urutan yang ke 100. Sama atau tidak? Insya Allah hasilnya sama kalau kita ngitungnya teliti dan benar ya. Nah, seperti itu cara penggunaan rumus barisan aritmatika ya. Mudah-mudahan semuanya paham. Nanti kita akan melangkah ke materi berikutnya, mungkin insya Allah di video berikutnya ya. Sampai sini dulu materi kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.